Pro 1, kanal inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 3 Juni 2022. Sari berita, pelaksanaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di ND berjalan sukses. Pemkab ND gelar acara ramah tamah. Masyarakat ND mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kunjungan dan bantuan kemasyarakatan. Bersama saya Rizwan Sumi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Usai gelar upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo pada Rabu 1 Juni 2022, pemerintah daerah Kabupaten ND gelar acara ramah tamah secara bersama. Laporan Rovinus Wula. Acara ramah tamah bersama yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten ND bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia berlangsung pada Kamis 2 Juni 2022 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di ruang Garuda kantor Bupati ND. Acara ramah tamah diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Turut hadir dalam acara ramah tamah Dewan Pengarah Kepala BPIP, Wakil Bupati ND, Kapolres ND, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten ND dan sejumlah awak media. Bupati ND Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan mengatakan sebagai Bupati dan seluruh masyarakat tentunya merasa bahagia atas dilaksanakan kegiatan upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 berlangsung di Kota ND dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemerintah daerah Kabupaten ND bersama seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih kepada BPIP, Dewan Pengarah Pemerintah Pusat, Gubernur NTT yang berperan aktif sehingga pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila dapat berlangsung di ND. Ini pertemuan pertama Wakil Sekretaris Dewan Pengarah dari Direktur Kemudian kerjasama ini yang sampai sini ada proses terhormat. Ini besar ketika BPIP dan Pantulan bersama-sama. Dan kita sedikit ketika kita tahu kita suka para itu dan berbuat jadi berbuat diri kami dulu berbuat setelah saya ini buat. Bupati ND juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati ND, pimpinan Forkompinda, pimpinan DPRD ND bersama anggota, Sekretaris Daerah Kabupaten ND, staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan upacara kenegaraan Hari Lahir Pancasila di ND berjalan sukses. Bupati Jafar menambahkan acara ramah tamah sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya upacara kenegaraan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kota ND dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sehingga pemerintah daerah Kabupaten ND atas nama seluruh masyarakat Kabupaten ND menyampaikan terima kasih. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Ketiban rezeki Ibu Nuri Hayati Ngajo tidak menyangka akan mendapatkan 2 lembar amplop berisikan uang tunai yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo ketika berkunjung ke Pasar Embongawani ND. Laporan Su Imam.
Rabu 1 Juni 2022 merupakan momen yang bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Ende sebab mimpi sekian lama akhirnya terwujud karena orang nomor 1 Republik Indonesia bersama rombongan telah hadir di bumi rahim Pancasila ini untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Hal yang menarik, selepas upacara peringatan Harlah Pancasila, Presiden RI bersama rombongan melakukan sejumlah agenda kegiatan, di antaranya melakukan kunjungan langsung ke Pasar Mbongowani Ende untuk bertemu langsung dan bertatap muka dengan para pedagang, membagikan bantuan berupa paket sembako dan amplop uang tunai. Ibu Nurhayati Ngajo, salah seorang pedagang yang berprofesi sebagai penjual nasi kuning di Pasar Mbongowani Ende, kepada RRI menuturkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersama rombongan yang sudah menghampiri dirinya memberikan bantuan berupa 2 lembar amplop kemasyarakatan berisikan uang tunai masing-masing sebesar Rp1.200.000. Saya bahagia, terharu sekali karena bisa langsung dengan Bapak Jokowi. Terima kasih juga atas pemberiannya. Ia melanjutkan uang tersebut akan dipergunakan untuk menambah modal usaha nasi kuning yang dirintisnya saat ini. Sementara Benyamin Dosa, salah satu warga yang menyaksikan langsung kedatangan Presiden RI bersama rombongan di Pasar Mbongowani Ende, mengatakan meskipun dari seberang jalan dirinya sudah merasa puas karena sudah melihat langsung Presiden Joko Widodo hadir di Kabupaten Ende ini. Sangat luar biasa, orang pertama di Indonesia ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindu-rindukan. Memang sosok manusia yang luar biasa, disenangi oleh semua masyarakat. Ditambahkan hadiah terindah yang didapat adalah selembar kaos hitam bertuliskan Jokowi yang diberikan langsung oleh beliau ketika selesai berkunjung di Pasar Mbongowani Ende. Untuk diketahui, kedatangan Presiden Joko Widodo bersama rombongan di Pasar Mbongowani Ende berjalan tertib, aman dan lancar meskipun ribuan masyarakat telah memadati area pasar baik di luar maupun di dalam pasar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Praka Abraham Ada merupakan satu-satunya putra Kabupaten Ende yang menjadi anggota pasukan pengaman Presiden Pas Pampres Joko Widodo. Laporan Rosada 5. Kepada RRI di sela kegiatan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi di situs rumah pengasingan Bung Karno, pria kelahiran kampung Serosipi, Desa Liselande, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende ini mengaku bangga dan terharu bisa bertugas di kampung halaman sendiri. Sejak 10 tahun mengabdi di Istana Negara, Abraham mengaku ini pertama kalinya bertugas di kota kelahiran sehingga bisa bertemu kedua orang tua. Dia juga kemukakan jika pimpinannya memiliki peran penting ketika mengatur jadwal penugasannya ke Ende pada kunjungan Presiden kali ini. Pasti putra Kabupaten Ende yang sekarang berdinas di Istana Negara. Semoga adik saya ya perjuangan dan tetap semangat. Kalau bisa lebih daripada saya. Kalau dari Kabupaten Ende saya sendiri satu orang. Kebetulan pada saat saya tugas sini dan sekalian dengan Bapak di sini, ya saya juga berterima kasih dan kasih kesempatan saya berdinas di sini. Ya terharu ketemu keluarga dan bisa pulang kampung. Ditanya proses seleksi untuk menjadi seorang anggota Pas Pampres, Bram mengaku memang panjang dan berat, namun bagi generasi muda Ende harus tetap semangat, pantang menyerah dan juga berdoa. Dirinya berharap semakin banyak generasi Ende yang bisa terpanggil ke istana, bahkan bisa melebihi posisinya saat ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ende Rikos Emmanuel Rede ketika menerima kunjungan Bram bersama 2 rekan lainnya di ruang kerjanya Kamis siang mengaku bangga karena Ende memiliki putra terbaik di istana. Seperti Bram, Wakil Bupati Erik pun berharap kedepannya ada generasi Ende yang mengikuti jejak seniornya dan mengharumkan nama kabupaten tercinta di tingkat nasional. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Aula Multipurpos RRI Ende menjadi barak sementara bagi 33 prajurit Kodim 1612 Manggarai selama menjalankan tugas pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Ende dan Ngada. Kepala RRI Ende Yuliana Martadoki mengungkapkan bahwa RRI Ende selalu mendukung kelancaran kegiatan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Ende dan Ngada. Dan salah satu bentuk dukungan adalah dengan memfasilitasi Aula Multipurpos RRI Ende menjadi barak sementara bagi anggota pasukan Kodim 1612 Manggarai yang tengah menjalankan tugas pengamanan di Kabupaten Ende. Mewakili Dandim 1612 Manggarai dan Ramil 161201 Ruteng, Kapten Infantri Soleman menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan RRI Ende bagi mereka dalam kegiatan pengamanan tersebut. Kami dari Satuan Kodim 1612 Manggarai berjumlah pengamanan VVIP RI1 ini jumlahnya 37 orang.
termasuk Komandan Kodim kami sendiri. Jadi yang nginap khusus di RRI ini jumlahnya 33 orang. Kemudian kenapa kami harus nginap di RRI? Mungkin petunjuk dari satuan atas Kodim ND ini mungkin apa sudah komunikasi dengan ibu atau hubungan emosional dengan kepala RRI ND ini sudah baik mungkin sehingga kami ditunjuk supaya tinggal di tempat kantor RRI tersebut. Kemudian yang membuat kami kagum atau tempat yang kami baru ketemu seperti tempat tidur biasanya prajuritnya tidak seperti elit seperti itu. Ya, kami katakan elit karena sering kami tugas kemana-mana, cuman beralaskan lantai semen kosong saja. Kami cari sendiri matras, kemudian tikar. Tapi di dalam ini kan ada karpet, kemudian ada AC, kemudian pokoknya luar biasa lah ruangan yang disiapkan oleh kepala RRI tersebut. Juga ucapan terima kasih banyak sekali. Mungkin kata itulah yang paling tinggi buat kami menyampaikan kepada Ibu Kepala RRI yang sudah menyiapkan fasilitas tempat, kemudian kamar mandi, air, luar biasa buat kami. Terima kasih banyak. Dalam pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia 1 Juni 2022, Kodim 1612 Manggarai menerjunkan sebanyak 37 orang personil. Berita terakhir, sejumlah 21 dermaga ikan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT tidak layak pakai karena rusak parah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Manggarai Barat mengungkapkan Kabupaten Manggarai Barat memiliki 265 pulau, termasuk Pulau Nuncung di Danau Sanonunggoang di daratan Flores, sementara total dermaga ikan di Manggarai Barat sejumlah 22 unit. Dermaga-dermaga itu tersebar di 17 desa dan pulau dan 8 desa pesisir. Puluhan dermaga nelayan tersebut dibangun selama tahun 2007 hingga 2016. Sumber pembiayaan berasal dari APBN. Namun dari 22 dermaga tersebut, 21 unit rusak parah dan tidak layak pakai. Dermaga-dermaga yang rusak itu terletak di Desa Warloka Pesisir, Desa Komodo, Pulau Komodo, Desa Seraya Meranu, Pulau Seraya Basar, kemudian Dusun Mangge, Desa Pontianak, Pulau Longos, Desa Pasir Putih, Pulau Mesa, Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, dan Desa Papagarang, Pulau Papagarang. Sedangkan satu dermaga nelayan yang masih layak terletak di Dusun Menjerite, Desa Macang Tanggar. Namun dermaga tersebut hanya disinggahi kapal-kapal wisata dan wisatawan yang hendak melakukan snorkeling di tempat ini. Karena laut di daerah itu memiliki koral atau karang yang masih baik dan lestari, serta ikan hias, ikan karang yang masih banyak. Sementara penduduk setempat sudah pindah ke tempat lain. Sekian Warta Berita edisi pagi ini, saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.